sudah bisa memegang rasanya sendiri, sudah bisa menyatukan antara jasad dan ruhnya, sudah bisa mempersatukan antara kawula lan Gustine. Nah inilah dogma-dogma agama. Makanya sebenarnya Nusantara ini nggak butuh agama sebenarnya. Orang yang beragama itu cuma orang yang berkepentingan saja. Makanya yang menyampaikan kiai-kiai desa yang tidak punya apa-apa, cara penyampaiannya sama, tapi beda dengan orang yang punya jabatan, orang yang mempunyai kekayaan. Kalau kiai desa itu nggak pernah dihiraukan. Bahkan kalau waktu kumpul-kumpul ada kiai desa itu ceramah, ya didengarkan, tapi cara mendengarkannya dengan tidur, dengan semede. Tapi kalau sudah gelarnya dokter Randes, apalagi ditambahi H, coba kiai desa salaman aja cuman begini, tapi kalau sudah ada embel-embelnya, salamannya dipegang tangannya erat, dicium. Kadang apa teko rasa-rasane kiai desa. Itu padahal disampaikan sama. Kita kan juga sama, Pak. Ya sama. Justru malah kalau didengarkan tuh ayem dari kiai-kiai desa. Tanpa teori politik, Pak, kalau kiai desa, Pak. Biasanya kan kayak gitu, Pak. Nah, itulah makanya sebenarnya tidak penting Nusantara ini Beragama. dengan agama atau orang itu beragama. Tapi kalau agama harus, karena agama itu ageman. Ageman itu pegangan. Beda bagi antara agama dengan agomo. Agama ini kan sudah diadopsi orang toh. Sebenarnya dia mengadopsi dari bahasa agama. Makanya pertanyaannya, apakah ada bahasa agama dari orang-orang yang menyebarkan agama di sini? Dari sananya apakah ada? Karena maaf, kalau dari bahasa agama adin, apakah artinya agama? Tidak. Dari bahasa Ibrani, apakah ada? Dari sana itu sudah mengatakan bahwa ini adalah agama. Sudah nggak ada. Dia mempunyai bahasa sendiri. Artinya juga bukan agama. Nah ini kan dicocokkan dengan apa yang ada di sini ini menjadi agama itu. Oh, kalau orang beragama itu orang yang sudah berpegangan. Berpegangan artinya sudah bisa memegang rasanya sendiri, sudah bisa menyatukan antara jasad dan ruhnya, sudah bisa mempersatukan antara kawula lan Gustine. Itu orang-orang sing duweni agama utawa sing wis duwe ageman. Maka di sini dengan membawa budaya ritual itu juga dilabeli agama. Kan cuman itu. Ini ada lagi, Pak, butuh pemahaman. Menurut versi Jawa, Pak Darro, kan sering saya pribadi itu dengar kata-kata mati syahid gitu. Ketika orang berjuang di jalan Allah, matinya mati syahid gitu. Ketika ada ustadz tiba-tiba kan ada, Pak, tiba-tiba ceramah terus meninggal kan ada, dari katanya mati syahid. Nah terus kita pergi haji ke sana meninggal, katanya kan mati syahid kan seperti itu. Nah menurut pemahaman Jawa sendiri, Pak, terkait mati syahid itu benar gimana? Syahid dengan bahasa Arab itu syuhada. Syuhada artinya pejuang. Apakah setiap orang yang meninggal itu tidak pejuang? Mana ada orang yang mau meninggal itu diam diri, yang tidak berontak dengan akan perginya roh dari jasad? Apakah ada? Ya ada memang. Tapi itu pun juga menyisakan atau meninggalkan gerakan-gerakan perjuangan loh, untuk menahan supaya roh itu enggak keluar dari jasad. Ya setiap orang mati itu ya syahid, setiap orang mati itu syuhada. Karena mempertahankan hidupnya di dalam jasad ini. Jadi gak ada orang yang contohnya Mas In mau tak bacok terus ya sudah, Pak Darno bacok saja. Terus setelah saya bacok terus diem, terus gak kejet-kejet. Kejet-kejet ini apa toh? Ini memperjuangkan supaya roh ini gak lepas dari.
Makanya kalau sudah dibacok, ada yang putus, ini dijahit, dikeringkan, itulah syuhada, itulah perjuangan. Nah ini pun juga diklaim dengan bahasa itu seolah-olah orang yang berjalan di jalan Tuhan. Nah saya kudu guyuni. Jalan kok ada jalan menuju Tuhan itu loh. Ya kalau artinya Tuhan itu benar satu kebenaran, mati itu kebenaran maksudnya. Ya kalau sudah tahu maksud itu ya benar itu jalan menuju Tuhan. Nah kalau mati itu karena ini sudah kehendaknya mau ke sana dan di sana akan diberikan sesuatu, itu kan bukan syahid. Itu bukan jalan Tuhan. Itu kan jalan pelampiasan. Kalau gini kan kita kan paham Pak. Nah ya makanya sebelum belajar agama, pahamilah bahasa dari agama yang kita pelajari, yang kita ikuti itu. Supaya kita paham. Tidak menjadi sesat Pak. Ya saat ditanya syahid itu yang bagaimana? Syahid itu ya tujuan kita itu baik. Mau ke sini. Kalau tujuannya kalau mau ke Gandul, nanti ini bukan syahid tapi sangit. Nah kita mau ke sana itu juga berjuang loh, pakai bensin, pakai sepeda. Supaya apa? Supaya tercapai tujuannya, mendapatkan kenikmatan. Ini juga syahid loh. Kalau dipandang dengan mata batin utuh. Tapi kalau mata kepala saya saja yang melihat dengan mata sebelah, yaitu seolah-olah mati sangit. Mas In mau ke sini, itu seandainya ya jangan sampai terjadi sesuatu di jalan, itu pun juga syahid kok. Syahid, ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk membedah pengetahuan Jawa itu sampai dalam, dan itu bukan untuk Mas In saja, tapi ini akan disampaikan ke khalayak umum yang melihat di YouTube. Nanti diantaranya orang yang melihat ini kok tersadarkan dirinya. Jadi walaupun Mas In nanti tidak mengikuti agama yang mempunyai bahasa syahid dan lain sebagainya, itu pun syahid. Terus nanti dikala mendapatkan pendapatan atau mendapatkan hasil, itu juga akan dinikmati oleh Mas In untuk menopang hidup ini supaya berkelangsungan sampai ajal itu datang. Itu namanya syahid. Jadi syahid itu bukan orang yang berjalan seolah-olah di dalam agama, bukan itu. Makanya pelajari dulu bahasanya. Apa syahid itu? Iya Pak. Syahid itu ya kebanyakan itu syuhada itu apa? Pejuang. Yang dimaksud pejuang di situ memerdekakan jasad itu lebih penting daripada memerdekakan agama. Kita beragama kalau jasad kini kopar kapiran, bambung kita. Ini terkait bahasa juga, masih terkait bahasa Pak Dharma. Tuhan itu kan bahasa Tuhan itu kan banyak Pak. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu Sang Yang Widi, gitu. Sang Yang Toyo juga ada. Kalau orang Jawa menyebut Tuhan kan pangeran Pak. Gitu lah. Apa sih Pak maksud dari pangeran itu Pak kalau orang Jawa? Dari kecil, ya saat kita lahir, apakah kita bisa makan sendiri? Kita kan disuapin, dijaga, dirawat. Karena pangeran artinya tuh mempeng golek ngengeran. Ngengeran apa? Ngengeran hidup. Karena kita sudah hidup yang tidak berdaya. Dari lahir itu menginjak anak-anak, kita sudah bisa lari, kita sudah bisa makan. Apakah kita bisa memasak sendiri? Kita masih disuapi supaya apa? Supaya tetap hidup. Itulah pangeran. Jadi dimaksud mempeng golek ngengeran itu ngengeran hidup di dalam raga ini loh. Sang Yang Widi, ya kebanyakan orang yang mengatakan Sang Yang Widi itu dari bahasa Bali. Karena di sana itu kalau Sang Yang Wiji itu juga jarang. Sang Yang Wiji artinya kita tuh mengabdi pada cikal bakal kita itu ada. Atau kita kembali ke sangkan paraneng dumadi. Sang Yang Toyo memang kita ada itu dari dayanya air. Maka di bawah itu semua dari nama-nama Tuhan itu dinamakan Tuhan. Dari berbagai nama Tuhan dari berbagai agama itu. Jadi kita sudah nggak ada perbedaan antara Allah, antara Yesus,
antara Sang Hyang Widi, antara si Darta Gautama. Itu kalau sudah kita mengatakan Tuhan, mana yang berani mengatakan musyrik?